Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Datanglah Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung kembali dalam Kul Online bersama GBI Rayon 17. Puji Tuhan, malam hari ini saya mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah untuk kita bersama-sama merindukan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Karena saya percaya bahwa Allah kita sumber dari segalanya. Di dalam Dia ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan yang baru, amin. Mari yang percaya bersama-sama sepakat bersama saya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan dan kita mau puji Dia. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berkatnya dilimpahkan.
Haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami nyatakan malam ini bahwa di dalam Engkau ada pengharapan ya Tuhan. Ada kekuatan Tuhan, karena Engkau adalah Allah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang kami cari, Engkau yang kami mau, dan sungguh Engkau yang kami rindukan malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau Tuhan tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan,
Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Ini pujian kami. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkaulah kami yang perkasa Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Mu tidak berubah. Oleh sebab itu kami mau terus tinggal Tuhan. Sebab di luar Engkau Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami mau tinggal di dalam Engkau untuk selama-lamanya. Hadirat-Mu itu kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini. Terus Engkau berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang ajar kami, firman-Mu yang didik kami, firman-Mu bahkan yang terus memberikan kekuatan bagi kami, keteguhan bagi hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di atas segala-galanya dan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan di GBI Rayon 17, Lampung dan sekitarnya, khususnya kelompok-kelompok Kul. Saya percaya hari-hari inilah hari-hari yang luar biasa buat kita. Tuhan sedang melawat umatnya dengan begitu dahsyatnya. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini, saya ucapkan terima kasih buat Pak Budi Cahyadi yang mengizinkan saya untuk sharing firman hari ini. Dan Pak Hendy, terima kasih, Tuhan berkati hamba-hambanya di Lampung. Dan juga semua gembala-gembala Kul di Lampung, Tuhan memberkati berlimpah-limpah-limpah. Mari sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Kami percaya biarlah Kau berikan firman-Mu atas kami. Kau berkati kami dengan firman-Mu, bentuk kami ya Tuhan, persiapkan kami. Karena kami percaya revival sedang terjadi di depan kami. Satu lawatan Tuhan yang dahsyat segera terjadi. Dan kami akan melihat Pentakosta ketiga terjadi di antara kelompok-kelompok Kul. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, para jemaat Kul dan para gembala-gembala Kul di seluruh Rayon 17. Hari ini saya akan bicara masalah satu tema, yaitu haus dan lapar akan Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat dari Mazmur 107 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab dipuaskannya lah jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Pemazmur berkata bahwa
Waktu kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan puaskan kita, Tuhan akan kenyangkan kita. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang digemparkan dengan satu peristiwa yang terjadi di Amerika, khususnya di kota Kentucky, yaitu peristiwa di satu university yang namanya Asbury. Saya percaya mungkin sudah mendengar berita itu. Selama kurang lebih 2 minggu lebih, sejak 2 minggu lebih yang lalu, sejak 8 Februari, waktu ada 20 orang mahasiswa berdoa di chapel mereka, dan tiba-tiba waktu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan, mereka unity, haus akan Tuhan, tiba-tiba mereka mengalami lawatan Tuhan yang begitu dahsyat. Dan peristiwa itu tidak hanya berhenti selama beberapa menit atau beberapa jam, itu terus berlangsung sampai hari ini. Sampai saat ini terus terjadi. Bahkan tidak hanya di Asbury University, maka diberitakan bahwa sudah mulai menyebar ke beberapa universitas dan college-college yang lain di Amerika. Saudara, tiba-tiba Tuhan melawat mereka. Tiba-tiba Tuhan turun melangkah dan revival terjadi di sana. Revival itu berasal dari kata revive yang artinya bangkit. Tahun 2023 ini sesuai dengan janji Tuhan, ini tahun di mana kita bersiap-siap untuk bangkit dan keluar jadi pemenang. Saya berdoa setiap gembala-gembala kul, kelompok-kelompok kul bangkit dan keluar jadi pemenang. Yang setuju katakan amin. Dan saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, gereja mula-mula juga dimulai dari sekelompok orang di loteng atas, dan waktu mereka sungguh-sungguh berdoa dengan lapar dan haus akan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, tiba-tiba Kisah Rasul pasal 2 ayat 3-4 dikatakan tiba-tiba roh Tuhan melawat mereka dengan begitu dahsyatnya. Firman Tuhan katakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti desau air bah, angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tiba-tiba saja waktu mereka sepakat, haus dan rindu sama Tuhan, mulai memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan mulai melawat mereka dengan dahsyatnya. Saya berdoa, saudara, apa yang menjadi kerinduan saya hari-hari ini melihat apa yang terjadi di Asbury dan juga beberapa college-college atau universitas yang lain, di Oral Roberts University, di Lee University. Saya rindu, saudara, saya hanya berkata, Tuhan, biarlah itu juga terjadi di kelompok-kelompok kul ya Tuhan. Terjadi di kelompok-kelompok kul ya Tuhan. Terjadi di kelompok-kelompok kul. Waktu ada 5, 10, 15 orang, 20 orang berdoa bersama-sama. Mereka sepakat minta sama Tuhan, Tuhan, lawat kami, lawat kami, lawat kami. Tiba-tiba terjadi lawatan Tuhan. Saudara, saya ingat apa yang jadi pernyataan daripada seorang pendoa syafaat daripada gembala kita Pak Niko, saudara, beberapa tahun yang lalu. Beliau melihat ada kado-kado yang turun dari langit, dari surga. Dan kado-kado itu dikatakan datang pada kelompok-kelompok kul, kelompok-kelompok kul, kelompok-kelompok kul. Memang nubuat itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, saudara. Tapi saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari Tuhan akan menggenapi itu. Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga sedang turun melawat. Yang setuju katakan amin. Saudara, ketika kita haus dan rindu dan lapar akan Tuhan, maka semua aktivitas rohani, semua akan berubah menjadi satu kehidupan. Saya percaya kul-kul akan menjadi satu kelompok-kelompok yang menarik, dan itu akan membuat banyak jiwa akan datang kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu bagaimana kita bisa memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan? Saya akan ajak saudara untuk belajar melihat dari 3 pribadi di Alkitab yang menggambarkan satu pribadi-pribadi yang memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan waktu mereka datang dalam haus dan lapar dan mengejar apa yang mereka inginkan, maka Tuhan mulai menjadikan mereka bangkit menjadi seorang pemenang di hadapan Tuhan. Pribadi yang pertama, saudara, dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, di sana ada kisah mengenai 2 nabi yang
cukup terkenal, yaitu Elia dan Elisa. Satu ketika Elia berkata kepada Elisa bagaimana dia akan terangkat ke surga. Lalu Elisa mulai mengikuti Elia kemana Elia pergi. Waktu itu mereka ada di Gilgal. Dan Elia berkata, Tuhan suruh aku pergi ke Betel. Elisa berkata, aku ikut ke Betel. Walaupun ada nabi-nabi di Gilgal yang berkata, udahlah Elisa, ngapain ikut dengan Elia? Tuhanmu itu akan berangkat ke surga. Engkau di sini aja bersama kami. Elisa berkata, saya sudah tahu dia akan berangkat ke surga. Udahlah, diam kamu. Jangan ganggu saya. Elisa terus mengikuti Elia. Dari Gilgal dia pergi ke Betel. Dari Betel Elia pergi lagi ke Yeriko. Dari Yeriko mereka pergi ke sungai Yordan. Elisa terus ikut Elia. Sampai pada akhirnya Elia berkata, Elisa, sebetulnya kamu tuh mau apa sih? Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka tiba di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa rindu dan haus untuk menerima 2 bagian daripada roh Elia. Dan Elia berkata, apa yang kau minta itu tidak mudah. Tapi kalau engkau melihat aku naik ke surga, maka aku akan mendapatkan itu. Saudara, Elisa begitu haus. Elisa begitu lapar. Dia ikuti kemanapun Elia pergi. Dia ngotot ikut, walaupun banyak nabi-nabi lain berkata, sudahlah, gak usah ikut-ikutan, bersama kami aja di sini. Elisa gak peduli, saudara. Dia ikut kemana Elia pergi. Hari-hari ini Tuhan sedang cari orang-orang yang ngotot sama Tuhan. Dalam keadaan haus dan lapar, terus ngotot sama Tuhan. Ikut terus, ikut terus. Walaupun dia juga gak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia terus ikut Elisa ikut kemana Elia pergi, ikut terus. Sampai pada akhirnya Alkitab mencatat Elisa benar-benar mendapat 2 kali daripada roh Elia, saudara. Selama hidupnya Elisa membuat lebih banyak mujizat daripada Elia, saudara. Saudara, waktu kita ngotot sama Tuhan, haus sama Tuhan, lapar sama Tuhan, seperti Elisa lapar, double portion pengurapannya Elia, Elisa mendapatkan apa yang dia rindukan. Hari-hari ini, saudara, mari biar kelompok-kelompok cool di Rayon 17 datang sama Tuhan dengan satu pujian penyembahan dan ngotot sama Tuhan, minta urapan itu. Tuhan, kami juga mau Tuhan, kami juga mau Tuhan, kami juga mau Tuhan, kami juga mau. Dan saya akan melihat, saudara, saya percaya kita akan melihat bersama-sama Tuhan tiba-tiba melawat dan mencurahkan rohnya. Yang kedua, saudara, ya, kita akan melihat dari tokoh yang kedua, yaitu tokoh yang namanya Yakub. Waktu Yakub ada di sungai Yabok, saudara, ada kisah di mana di sana Yakub tiba-tiba bergumul dengan malaikat. Dalam Kejadian pasal 32 ayat 26 sampai 28, Yakub bergumul dengan malaikat sampai satu ketika orang itu atau malaikat itu berkata demikian. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, Yakub ini seorang yang begitu ngotot, luar biasa, saudara. Waktu dia bergumul sama satu pribadi yang dia tidak tahu siapa ini, orang itu begitu kuat, begitu luar biasa, seperti malaikat orang ini. Yakub terus bergumul. Dan waktu Yakub sudah hampir gak kuat, dia peluk orang itu, dia pegang orang itu, dia tidak akan lepaskan orang itu. Bahkan waktu orang pribadi itu meminta Yakub, Yakub lepaskan aku. Yakub tidak lepaskan, dia tidak akan lepaskan. Dia bilang, aku tidak akan lepaskan sebelum engkau memberkati aku.
Saudara, Yakub begitu ngotot, Yakub begitu haus, Yakub begitu lapar akan berkat yang boleh dia terima, saudara. Sampai akhirnya orang itu yang adalah Tuhan sendiri mengurapi Yakub dan berkata, mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu disebut Israel. Wow, saudara, dahsyat, saudara, luar biasa. Seorang yang bergumul dengan Tuhan dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Seorang yang bergumul dengan Tuhan dan dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Orang yang begitu haus, yang begitu lapar, dia tidak akan melepaskannya sebelum diurapi. Saudara, saya ingat, saudara, beberapa tahun yang lalu waktu saya melayani orang-orang di China, saudara, di akhir daripada pelayanan kami ada 10 hari di sana dengan beberapa tim dari Jakarta, saudara. Kami menawarkan kepada mereka apakah mereka mau diurapi, begitu. Karena kami merasa, ya gimana ya, bukan gak percaya diri, tapi kami takut mereka belum tentu mau diurapi, begitu. Jadi kami tawarkan, apa kalian mau diurapi? Wah, mereka langsung berkata, yes, kami mau, saudara. Padahal, saudara, yang hadir pada training itu sebagian besar adalah hamba-hamba Tuhan yang gerejanya nggak kecil, saudara, di China, saudara. Mereka punya gereja ratusan bahkan ribuan jemaat, saudara. Tapi mereka berkata, yes, kami mau diurapi. Saya mulai lihat kurang lebih yang hadir itu ada 70 orang, saudara. Saya bersama seorang rekan juga dari Jakarta, sahabat Tuhan dari Jakarta, kami berdua mulai mengurapi mereka. Saudara, kalau berdua mengurapi 70 orang, paling satu orang mengurapi 35 orang, saudara ya. Itu paling 10 menit juga selesai, saudara. Tapi sementara saya urapin sambil doakan, teman rekan saya di sebelah saya juga urapi sambil doakan, urapi sambil doakan. Saya mulai melihat begini, saudara. Orang-orang yang tadi saya urapi di sini mulai pindah ke teman saya yang di sebelah, saudara. Minta diurapi lagi. Orang yang tadi diurapi oleh teman saya di sebelah mulai pindah ke antrian di bagian saya, mulai minta diurapi. Jadi saya bilang, oh ya nggak apa-apa lah. Mereka minta di dua-dua kami mengurapi, ya sudah kami urapi. Jadi masing-masing kami kira-kira mengurapi 70 orang. Saudara. Saya bilang, pasti 15 menit selesai. Tapi saudara, sudah 15 menit lebih, doakan lagi. Saya bilang, ini kok nggak habis-habis ya? Saya mulai lihat, ini berapa orang sih yang diurapi? Kok nggak selesai-selesai dari tadi ya? Saya lihat teman saya di sebelah juga nggak selesai-selesai, saudara. Teman saya juga nengok ke saya. Dia bilang, kok nggak habis-habis ya? Saya juga bilang, kok iya nggak habis-habis ya? Akhirnya kami nggak tahan, kami tanya sama interpreter, penterjemah yang ada di sebelah saya, saudara. Saya tanya sama mereka, ini yang diurapi kok nggak habis-habis ya? Berapa banyak sih mereka? Lalu dia bisik-bisik sama saya, Pak, itu yang Bapak urapin, sudah diurapin tadi, Pak. Tapi dia muter lagi lewat belakang, Pak. Antri lagi, Pak. Jadi kalau Bapak nggak inisiatif untuk berhenti, mereka juga nggak akan berhenti, Pak. Mereka akan muter lagi. Ada sudah 3 kali diurapi, 4 kali diurapi, 5 kali diurapi. Mereka tidak berhenti, Pak. Terus saja minta diurapi. Sampai sore juga kita nggak berhenti, Pak. Saya bilang, oh gitu. Akhirnya kami sepakat, saudara. Kami berkata, oke, saudara, silakan duduk kembali. Kita sudah selesai. Dan kita akan memuji Tuhan kembali. Baru mereka duduk kembali, saudara. Saya mulai bilang, wah, repot juga ini begini nih. Bolak-balik muter. Satu orang 4 kali, 5 kali. Ini bukan ngurapin 70 orang, ngurapin ratusan orang ini, saudara. Tapi, saudara, mereka begitu haus, mereka begitu lapar, mereka begitu rindu akan pengurapan, saudara. Bahkan mereka nggak puas, mereka minta diurapi lagi. Mereka diminta diurapi lagi. Mereka diminta double. Mereka minta triple. Mereka minta, terus minta. Dan mereka tidak akan berhenti sebelum kami yang menghentikan itu, saudara. Saya hanya berkata, wow, ketemu dengan orang-orang yang begitu lapar dan haus akan pengurapan Tuhan. Lapar dan haus untuk diurapi. Dan mereka, saya percaya, pantas gereja mereka, pantas mereka berkembang dengan begitu luar biasa, saudara. Mereka begitu rendah hati untuk terima pengurapan berkali-kali. Bukan hanya double portion, mereka minta triple portion, mereka 4 kali lipat.
Saya ingat itu juga dialami oleh gembala kita Pak Niko, saudara. Waktu mereka diurapi di Hong Kong dalam satu acara, mereka juga sama, saudara. Pak Niko juga heran, ini kok nggak habis-habis. Tapi mereka begitu haus dan lapar akan pengurapan Tuhan. Hari-hari ini, saudara, waktu engkau haus dan lapar akan Roh Kudus, engkau haus dan lapar akan Roh Kudus, engkau haus dan lapar akan Roh Kudus, Roh Kudus tiba-tiba akan melawat saudara. Roh Kudus tiba-tiba akan mengurapi saudara dengan dahsyatnya, dan revival akan terjadi. Saya percaya tidak mustahil, saudara. Revival di Asbury tidak dimulai dari 1.000 orang berkumpul, tapi revival di Asbury terjadi daripada hanya 20 orang berkumpul. Kelompok-kelompok kul, hari-hari bersiaplah. Waktu kau datang dan haus akan Roh Kudus tiba-tiba akan datang dan mengurapi kalian. Yang ketiga, pribadi yang ketiga, kita melihat satu pribadi yang juga luar biasa, yang namanya Kaleb, saudara. Dalam kitab Yosua pasal 14 ayat yang ke-12, satu ketika Kaleb menemui Yosua, saudara. Kaleb dan Yosua adalah dua orang yang pernah mengintai tanah perjanjian di zaman Musa, saudara. Dan sekarang setelah mereka menduduki tanah Kanaan, Kaleb datang pada Yosua dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-12 dan berkata demikian. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang-orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Setelah mereka menduduki sebagian besar daripada tanah Kanaan, lalu Kaleb datang pada Yosua dan Kaleb berkata begini, Yosua, engkau ingat tentang pegunungan itu? Yang penduduknya adalah orang-orang enak. Orang-orang enak adalah orang-orang raksasa-raksasa yang seperti Goliat. Dan kota-kota yang berkubu dan kota-kota yang besar. Yosua, berikanlah kota-kota itu kepadaku. Berikanlah tanah pegunungan itu kepadaku. Aku akan berperang di sana. Dan mungkin Tuhan menyertai aku dan memberikan kemenangan kepadaku. Wow, saudara. Kaleb ini memang orang yang luar biasa. Sudah tahu, waktu Kaleb memperkatakan ini, usia Kaleb itu kira-kira 80 tahun. Yosua sama Kaleb kira-kira seumuran, saudara. Lalu Yosua waktu mendengar permintaan Kaleb, Yosua berkata, sudahlah, umurmu sudah 80 tahun. Ngapain perang lagi di pegunungan itu? Apalagi musuhmu itu raksasa. Udahlah Kaleb, usia kita ini 80 tahun ini, main-main sama cucu sajalah. Sudah gak usah perang-perang begitu. Biar yang muda-muda saja yang berperang. Tapi saudara, dalam ayat-ayat yang lain, Kaleb berkata begini, Yosua, memang usiaku 80 tahun, tapi semangatku untuk berperang, semangatku, rohku masih menyala-nyala, masih on fire, seperti waktu aku berusia 40 tahun. Saudara, seorang Kaleb yang berusia 80 tahun, dia berkata, memang usiaku 80 tahun, tapi rohku masih on fire, seperti berusia 40 tahun. Banyak orang yang sudah lanjut usia, saudara, merasa sudah menjadi tua, dan tidak lagi on fire, tidak lagi haus, tidak lagi lapar. Berapa hari yang lalu saya dihubungi oleh seorang dan minta saya untuk melayani sebuah talk show, saudara. Saya bilang, talk show? Iya Pak, talk show Pak. Temanya apa? Saya bilang, temanya apa? Temanya tidak pernah pensiun Pak. Saya bilang, waduh, seumur-umur saya belum pernah nih dengar tema yang model begini nih. Iya Pak, temanya tidak pernah pensiun. Kenapa? Saya bilang, karena ini banyak orang-orang senior Pak, orang-orang lama, merasa sudah cukup tua, sudah lama melayani, mulai ngomong-ngomong pengen pensiun Pak. Karena lelah, karena capek, karena bosan, karena sudah belasan tahun melayani, mau pensiun. Saya mulai, waktu dia ngomong begitu, saya bilang, oke. Saya masih punya waktu untuk mikirkan tema itu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang Kaleb ini.
Ada 2 orang di Alkitab yang mestinya usia pensiun, tapi nggak pensiun. Yang pertama ya Kaleb ini, saudara. Yang kedua juga Musa. Waktu Musa sudah tinggal tenang di Midian, beranak cucu, punya keluarga, punya bisnis, punya ternak. Mungkin Musa juga pingin merasa, sudahlah ini waktunya aku ngurus keluarga, nggak usah repot-repot lagi pelayanan, pensiun. Tapi pada saat Musa pingin pensiun, tiba-tiba Tuhan menemui Musa dan berkata, Musa, kembali ke Mesir. Kembali ke titik awal. Kembali ke Mesir. Bawa umatku keluar dari tanah Mesir. Saudara, di usia Kaleb yang ke-80 tahun, Yosua berkata, udahlah Kaleb, pensiun aja. Tapi Kaleb berkata, no, saya tidak punya kata pensiun. Usiaku memang tua, usiaku memang 80 tahun, aku memang sudah lanjut. Tapi semangatku masih seperti umur 40 tahun. Berikan tanah pegunungan itu, aku akan berperang di sana. Saudara, hari-hari ini, di era Pentakosta yang ketiga ini, kita sudah ada di titik yang paling akhir, generasi yang paling akhir, saudara, di mana Tuhan akan segera datang untuk kedua kalinya. Ini bukan waktunya untuk pensiun, ini bukan waktunya untuk berhenti, ini bukan waktunya untuk stop, ini waktunya untuk mengakhiri perjalanan iman kita, untuk mengakhiri perjalanan perjuangan kita sampai di garis finish dan meraih kemenangan, keluar lebih daripada seorang pemenang. Yang mau sama-sama katakan amin. Kaleb di usia yang ke-80 tahun, dia berperang di pegunungan itu dan memenangkan peperangan yang dahsyat. Lawannya raksasa, raksasa lawan opa-opa. Tapi yang opa-opa ini bisa menang, karena mereka punya roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, 3 pribadi yang begitu haus dan lapar akan Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa kepada mereka. Jadi, bagaimana caranya supaya kita juga memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan? Ada 2 hal yang akan saya bagikan buat saudara dalam waktu yang singkat. Yang pertama, kita perlu bertobat terlebih dahulu. Bertobat, minta ampun daripada segala kesalahan kita. Cara berpikir kita yang salah, cara pandang kita yang salah. Kita memandang segala sesuatu bukan seperti Tuhan memandang. Kita hanya memandang seperti kita melihat, bukan seperti Tuhan melihat. Yeremia pasal 5 ayat 25 katakan begini, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Dosa membuat kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan inginkan. Dosa kita nggak bisa melihat rencana Tuhan yang besar di depan kita. Dosa membuat kita dibutakan untuk terhalang untuk melihat bahwa Pentakosta ketiga ini sudah hampir sampai di garis yang finish. Mari, singkirkan semua dosa, singkirkan semua kecewa, singkirkan semua sakit hati, singkirkan semua iri hati, ganti dengan kekudusan, ganti dengan kemurnian, ganti dengan ketaatan kita sama Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Hari-hari ini kalau masih ada sakit hati, kalau ada dosa, kalau ada kecewa, minta ampun sama Tuhan. Dosamu akan menghambat segala yang baik. Dosamu akan menghambat engkau melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Kau ada kecewa, sakit hati, ada orang yang menyakiti engkau, tapi Pak, dia yang duluan, Pak, dia yang sakiti saya duluan. Gak peduli siapa yang duluan, saudara. Gembala kita Pak Niko selalu ingatkan, lepaskan pengampunan, minta ampun tiap hari sama Tuhan. Memangnya cuma dia yang bikin salah sama kita? Namanya kita nggak pernah bikin salah sama orang lain, saudara. Sama, saudara, kita juga pernah bikin salah sama orang lain. Kita juga sering kali bersalah sama Tuhan, dan Tuhan mengampuni kita. Seperti Tuhan mengampuni kita, seperti Tuhan bermurah hati mengampuni kita, mari kita lepaskan juga pengampunan buat orang-orang yang mungkin hari-hari ini menyakiti kita. Supaya tidak lagi ada yang menghalangi kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Supaya tidak lagi ada yang menghalangi kita
kelompok kul kita dilawat oleh Tuhan dengan dahsyat. Tidak lagi ada yang menghalangi rumah tangga kita diberkati Tuhan. Yang tidak lagi menghalangi bisnis kita diberkati Tuhan, luar biasa. Minta ampun sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Yang mau sama-sama katakan amin. Yang kedua, cara yang kedua supaya kita memiliki rasa haus dan lapar, datang sama Tuhan seperti seorang perempuan dalam Markus pasal 5 yang perdarahan 12 tahun. Datang sama Tuhan dan dengan berkata, kalau saja ku jamah jubah orang Yahudi ini, aku pasti sembuh. Datang dengan haus dan lapar akan Tuhan. Datang dengan haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, revival yang terjadi di Asbury itu mulai menyebar ke beberapa college, ke beberapa perguruan tinggi, ke beberapa universitas yang lain. Gembala kita Pak Niko memberikan satu contoh bahwa apa yang terjadi di Lee University, waktu mereka mendengar Asbury mengalami lawatan Tuhan yang begitu dahsyat sampai berhari-hari terus terjadi, ada 8 orang dari mahasiswa di Lee University tidak mengunjungi Asbury karena jarak mereka cukup jauh, saudara. Tapi mereka berdoa sama Tuhan, sepakat dan berkata, Tuhan, kalau di Asbury bisa terjadi seperti itu, di Lee University juga bisa terjadi seperti itu Tuhan. Kalau Engkau melawat Asbury, Engkau juga bisa melawat Lee University Tuhan. Kami haus Tuhan, kami rindu Tuhan, kami mau Engkau melawat kami juga. Dan tiba-tiba Lee University juga mengalami lawatan Tuhan. Saudara-saudara di kelompok-kelompok kul di Rayon 17, mari hari-hari ini datang sama Tuhan seperti seorang perempuan yang perdarahan 12 tahun, menerobos orang banyak, menerobos segala rintangan, menerobos segala halangan. Tidak peduli apapun yang menghalangi, dia terobos. Yang penting dia datang sama Tuhan dan minta, Tuhan, kami juga mau Tuhan, kami juga mau, kami juga mau. Dan saya percaya waktu kita datang dengan rindu dan haus sama Tuhan, maka di kelompok-kelompok kul, Tuhan akan turun melawat di sana. Tuhan akan turun melawat di sana. Tiba-tiba Tuhan turun melawat di sana dengan dahsyat. Saudara, Yohanes pasal 7 ayat 37 berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan Tuhan akan kenyangkan mereka dengan segala yang baik. Saya berdoa, biar di tiap kelompok-kelompok kul di Rayon 17 terjadi pertobatan, terjadi kehausan dan kerinduan akan Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan turun melangkah di sana dengan dahsyatnya. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Mari kita berdoa. Oh rabasyama takuria labasyakana rabakiria basyakana. Oh relabasyana matanama. Bapa, hamba berdoa malam hari ini Tuhan, buat setiap kelompok-kelompok kul, gembala-gembala kul, bahkan semua yang mendengarkan melalui YouTube ya Tuhan. Biarlah rasa haus dan lapar akan Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Kehausan dan kelaparan akan Tuhan hadir di keluarga-keluarga mereka. Kehausan dan lapar akan Tuhan hadir di rumah tangga mereka. Waktu mereka mengadakan kul, waktu mereka mengadakan mesbah keluarga, Tuhan turun melawat rumah tangga mereka. Tuhan melawat pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, kesehatan mereka. Dan mereka akan merasakan hadirat Tuhan yang kuat ya Tuhan. Bapa, kami berdoa, tidak hanya Asbury yang mengalami lawatan Tuhan, tidak lagi ORU yang mengalami lawatan Tuhan, tidak hanya lagi Lee University yang mengalami lawatan Tuhan, tapi kami mau Tuhan di kelompok-kelompok itu terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat, terjadi revival di sana Tuhan, terjadi revival di sana, dan Tuhan akan memberi banyak jiwa datang padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara. Roh Kudus, mari Roh Kudus. Roh Kudus lawat kami, Roh Kudus, lawat kami Roh Kudus,
Lawat kami Roh Kudus, lawat kami dengan dahsyat. Lawat kami Roh Kudus, lawat kami. Mari minta Roh Kudus lawat, minta Roh Kudus lawat, minta Roh Kudus lawat, minta Roh Kudus lawat. Bapa, kau mendengar doa daripada anak-anakmu ya Tuhan. Mereka yang berseru kepadamu seperti perempuan yang perdarahan yang berkata, sembuhkan kami, lawat kami, lawat kami, lawat kami Tuhan, lawat kami. Kami berdoa Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini seperti janji-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa membawa persembahan kita dengan cara elektronik, men-scan QR code atau melakukan transfer melalui mobile banking. Atau saudara bisa membawa persembahan saudara dengan memasukkannya ke dalam amplop, lalu membawanya ke gereja, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau sudah siap, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita angkat persembahan kita, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini untuk pekerjaan kerajaan Allah. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Seberapapun yang mereka tabur, Kau lipat kali gandakan itu. Berkati umat-Mu dengan berkat yang baru, mujizat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, setelah kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan membuka hati kita, dan kita akan tutup dengan doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.